Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menjelaskan bahwa Universitas Brawijaya memiliki sejarah cukup panjang dalam menggerakkan ekosistem halal di Indonesia. Kiprah tersebut dimulai dari hasil riset dosen UB hingga keterlibatan dosen UB dalam badan penyelenggara jaminan halal hingga pendirian lembaga penyelia halal dan lainnya. Dalam sambutan pada Asia Halal Summit yang diadakan oleh LSIH UB, Widodo mengatakan saat ini Universitas Brawijaya sudah memiliki ekosistem halal yang lengkap, mulai dari riset, sumber daya manusia, laboratorium, hingga unit usaha kantin halal. Universitas Brawijaya memiliki rekam jejak cukup panjang dalam mengembangkan ekosistem halal di Indonesia. Diawali dari hasil riset dosen UB mengenai kondisi produk halal di Indonesia yang kemudian bergulir hingga pembentukan lembaga yang menerbitkan sertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada era Badan Penyelenggara Jaminan Halal, UB juga memberikan pakar terbaiknya, yaitu Profesor Sukoso untuk memimpin lembaga tersebut. Hingga saat ini, kiprah UB dalam bidang halal berlanjut dengan memiliki lembaga riset halal, laboratorium pemeriksa produk halal, lembaga penyelia halal, hingga kantin halal UB. Kiprah ini menunjukkan Universitas Brawijaya memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan halal di Indonesia. Our university, Universitas Brawijaya, has very long history in the halal concern and halal research. And I think our university academia, the first professor that have aware and concerns about the halal research in Indonesia, and also following by all of the institution that we also develop the halal institute in our university. And also I think our best staff, best faculty member from our university also appointed by government to be head of the National Halal Agency, Prof. Sukoso. Yeah, thank you so much, Prof. Sukoso. Pemirsa, ekosistem halal di UB tidak hanya berupa sumber daya manusia dan hasil riset, namun juga berupa laboratorium canggih yang mampu digunakan untuk melakukan uji coba halal berbagai produk. Laboratorium yang ada di LSIH UB didukung oleh Shimadzu Asia. Untuk itu, Rektor UB Profesor Widodo memberikan apresiasi khusus atas dukungan dari Shimadzu. Keberadaan laboratorium ini mampu meningkatkan kapasitas kemampuan laboratorium pemeriksaan halal di UB di Jawa Timur. Keberadaan laboratorium ini juga dapat menjadi etalase bagi produk Shimadzu dalam bidang halal. Laboratorium untuk memeriksa beberapa produk halal yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya di LSIH saat ini merupakan laboratorium yang cukup lengkap di Jawa Timur dalam pemeriksaan halal. Keberadaan laboratorium ini didukung oleh Shimadzu yang membantu menyediakan peralatan laboratorium yang canggih. Peran Shimadzu ini mendapatkan apresiasi dari Rektor UB Profesor Widodo pada pembukaan Asia Halal Summit yang berlangsung hari ini. Menurut Rektor UB, keberadaan Shimadzu dapat menjadi etalase dari produk tersebut yang dapat diketahui oleh sivitas akademika dan masyarakat Jawa Timur. Diharapkan laboratorium ini mampu mempercepat proses pemeriksaan produk halal bagi industri dan UKM yang ada di Jawa Timur. One of the leading university in Indonesia, we have really concerns to developing halal, especially how to develop detections halal. And we put a lot of grant basically and also fund to fulfill, at least to give a facility for our researcher to work in the halals.
And also one of the result today, I think one of the our researcher will announce the new product regarding the halal for today, I think. Yeah, Pak Joni. Thank you, Pak Joni. And also in the very good moment, so I would like to invite the Shimadzu to open halal laboratory in our university. So if you open lab in our university, so this will like your showroom for show your the latest technology in the development detection of the halal. Pemirsa, halal tidak hanya sebatas pada produk makanan, namun juga memiliki makna lebih luas kepada keamanan pangan. Konsep halalan toyiban yang digunakan di Universitas Brawijaya dalam membangun ekosistem halal mendapat dukungan dari Shimadzu Asia Pacific. Eksekutif Officer dan Senior General Manager Shimadzu Asia Pacific, Dave Chua, pada pembukaan Asia Halal Summit di Universitas Brawijaya mendukung konsep ekosistem halalan toyiban. Membangun ekosistem halal tidak hanya sekedar kepada makanan halal, namun lebih luas dan kompleks, mengarah kepada keamanan pangan. Hal ini tercermin dalam konsep halalan toyiban yang ada di Indonesia. Hal ini juga menjadi perhatian dari Shimadzu Asia yang ikut mendukung perkembangan ekosistem halal di Universitas Brawijaya. Berkaitan dengan hal tersebut, Shimadzu memiliki komitmen untuk mendukung melalui teknologi dalam mendeteksi produk halal seperti yang digunakan oleh Universitas Brawijaya. Update testing method and the future development of the halal ecosystem. In recent years, halal analysis has increasingly shifted to a scientific approach. This transformation involve applying stringent scientific methods and techniques to determine the compliance of food, beverages, and other consumer products with Islamic dietary laws. Halal testing can be categorized into three testing groups: halalan, toyiban, and ethics. It is crucial for products to be halalan and toyiban by complying with Islamic law and being clean, safe, authentic, and beneficial. For ethic testing, it is required to trace, verify, and authentic the purity of halal consumer products. This will act as protection from fraud and deception. As such, halal analysis is more than just food safety. It is food security. Pemirsa, Laboratorium Sentra Ilmu Hayati atau LSIHUB terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana yang ada agar dapat melakukan pemeriksaan halal lebih banyak. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala LSIHUB, Dr. Yuni Kilawati di sela acara Asia Halal Summit 2023. Menurut Yuni, saat ini kemampuan LSIH dalam memeriksa produk halal masih terbatas, namun dengan penambahan sarana diharapkan kemampuan tersebut terus bertambah. Dukungan dari kalangan industri yakni Shimadzu Asia saat ini terus bertambah untuk mendukung peralatan yang ada di LSIH. Kemampuan Laboratorium Sentra Ilmu Hayati atau LSIHUB dalam melakukan pemeriksaan produk halal masih perlu ditingkatkan. Saat ini kemampuan LSIH masih belum banyak karena terkendala dukungan peralatan. Untuk itu LSIH terus berupaya meningkatkan jumlah dan ragam peralatan yang ada agar dapat melakukan lebih banyak pemeriksaan produk halal. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng mitra Shimadzu Asia Pasifik yang memberikan dukungan peralatan kepada LSIHUB.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara hari ini kerjasama antara Universitas Brawijaya, khususnya adalah Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dengan Shimadzu Asia Pasifik telah terselenggara dengan baik. Respons dari partisipan dan juga dari pemangku kebijakan terkait dengan halal sangat baik. Harapannya ke depan kita masih punya banyak sekali program terkait dengan pengembangan laboratorium, pengembangan metode, bagaimana kita memberikan warna nuansa akademik terhadap sertifikasi halal di Indonesia itu bisa terselenggara dengan baik. Hari ini juga di launching mobile halal unit dan harapannya Shimadzu tadi juga sudah memberikan kesanggupannya akan melengkapi yang tadinya kita hanya ada deteksi DNA base, berikutnya akan ada alkohol base. Alhamdulillah. Pemirsa, seni wayang topeng Malang merupakan salah satu khasanah budaya Malang yang jarang diketahui oleh generasi saat ini. Untuk itu, diskusi mengenai wayang topeng Malang menjadi hal yang menarik sebagai media untuk mengetahui seni tersebut. Hal ini melandasi bedah buku Paseban Cikal Bakal Kita Malang yang digelar di Malang Creative Center. Dalam diskusi tersebut, tokoh seniman wayang Malang, Ki Soleh Adi Pramono, menjelaskan latar belakang mengenai penulisan buku Paseban kepada peserta diskusi. Cikal bakal kita Malang dan seni wayang topeng memiliki kaitan dalam sejarah Malang. Hal ini terungkap dalam bedah buku Paseban Cikal Bakal Kita Malang yang ditulis oleh Ki Soleh Adi Pramono. Buku tersebut ditulis sebagai rasa kegelisahan dari Ki Soleh yang ingin mengetahui sejarah Malang yang masyhur pada masanya sejak masa Singasari. Namun keberadaan lokasi dan jejak kerajaan Singasari, Kanjuruhan hingga saat ini masih sangat terbatas. Melalui karya tulis berbentuk buku ini diharapkan terdapat naskah yang menceritakan mengenai asal-usul dari Malang dan juga berbagai seni budaya wayang topeng yang ada bagi generasi saat ini dan mendatang. Adalah latar belakang buku Paseban ini saya tulis. Ada sebuah kitab aslinya. Kalau di dalam tempat Malangan itu ada layang Yusuf, layang Ahmad Muhammad, layang Pengking, layang Mursodo, Bondan Kejawan, layang Lokoyanti, dan layang Ahmad Murad Amra, Babat Tanah Jawi, dan Babat Panji. Nah, salah satu dari layang paman saya namanya itu Ambio dan Paseban Yudo. Nah, kebetulan ketika saya menulis itu, paman saya telah meninggal, bukunya paman saya tidak tahu jejaknya akan gimana. Lalu tiba-tiba muncullah Ki Sisban Nursan, seorang sarjana sejarah, jadi IKIP Malang, temannya Dwi Cahyono. Ketika itu orangnya dari Drigo Pondorogomo, membawa ke padepokan saya, padepokan seni Mangun Darmo di Kemulan Rumah. Pak, saya menemukan bukunya buyut saya namanya Kaji Mukti di Kebun Sari Tumpang, judulnya Paseban Yuda. Pemirsa, literasi mengenai topeng Malang dan seni wayang topeng saat ini perlu diperbanyak dan membumi agar dapat diketahui oleh masyarakat di Malang Raya, terutama generasi muda. Hal ini disampaikan oleh pegiatan Kampung Wisata Kota Malang, Ki Demang, pada bedah buku Paseban.
Menurutnya saat ini literasi yang ada masih banyak berupa penelitian yang luarannya adalah jurnal bagi peneliti. Keberadaan jurnal ini memiliki cakupan yang masih terbatas sehingga perlu upaya agar literasi topeng Malang lebih membumi. Literasi dan pemahaman mengenai wayang topeng serta topeng Malang di masyarakat umum masih sangat kurang. Buku yang menulis mengenai dua hal tersebut masih sangat jarang. Saat ini penelitian mengenai topeng Malang dan wayang topeng masih berkutat pada luaran dalam bentuk jurnal yang aksesnya terbatas. Perlu upaya bersama untuk membuat literasi mengenai topeng Malang dan wayang topeng yang lebih masif dan membumi, sehingga sejarah budaya Malang dapat diketahui oleh banyak masyarakat, terutama generasi muda. Saya pribadi perjumpaan saya dengan topeng Malang itu ya salah satu awal mulanya dengan Pak Soe. Mungkin bahkan saya termasuk orang yang paling duluan dikasih buku itu ya. Dan sekarang masih ada, kemarin sempat tak foto itu, tak foto di meja gitu kan. Bukti bapak saya masih ada. Terus itu sejak tahun 2002 itu 2004. Terus saya juga waktu itu sempat banyak meneliti lah, karena memang saya dulu basicnya di kampus. Memang basic saya meneliti tentang topeng yang saya kaitkan macam-macam tentang sosial kultur, tentang ekonomi, tentang perubahan masyarakat, tentang ragam hiburan. Tapi kan kepentingannya kan jurnal. Pemirsa, Hotel Grand Mercure Malang hari ini melakukan pengundian paket iftar Ramadan yang berlangsung selama bulan Ramadan. Di depan notaris, pihak kepolisian dan media, pihak manajemen hotel beserta sponsor mengambil kupon undian yang mendapatkan berbagai hadiah menarik. Menurut General Manager Grand Mercure, Sugito Adi, pengundian hari ini merupakan program lanjutan dari paket iftar yang memberikan hadiah mulai dari produk hingga dari sponsor tiket menginap, keping emas hingga voucher umroh. Setelah berlangsung selama bulan Ramadan, undian paket iftar Hotel Grand Mercure Malang hari ini diundi oleh pihak hotel bersama dengan sponsor. Disaksikan oleh notaris, pihak kepolisian, dan puluhan media, terpilih puluhan kupon yang menjadi pemenang. Pihak hotel menyediakan berbagai hadiah, mulai dari produk sponsor, voucher menginap di hotel, keping emas, hingga voucher umroh. Hadiah tersebut merupakan bentuk apresiasi dari hotel kepada pengunjung yang pada bulan Ramadan melakukan buka puasa di Hotel Grand Mercure. Jadi acara ini adalah acara pengundian yang kita tunggu-tunggu, pengundian untuk door prize selama buka puasa di bulan Ramadan tahun ini. Tadi sudah kita undi, ada dua tempat, yaitu yang pertama adalah buka puasa yang di Skylon, yang kedua di Trimurti Restoran. Yang di Skylon tadi sudah kita undi mulai dari paket dari makeover, mulai dari galeri 24 yang berupa hadiah emas, dan juga hadiah dari hotel grand prize-nya adalah menginap di penthouse, di ruangan kamar penthouse yang terbaik di hotel ini. Dan kedua tadi untuk area Trimurti Restoran, ya, mulai juga dari ada grand prize dari Telkomsel, ada dari Pegadaian, keping emas juga tadi ada 10, dan juga grand prize-nya adalah tadi satu voucher umroh satu orang. Pemirsa, Maya Sari, warga Lamongan berhasil meraih voucher umroh yang dipersembahkan oleh Ebat Wisata pada undian iftar Ramadan Hotel Grand Mercure Malang. Pada pengundian yang disaksikan oleh puluhan media, pihak hotel melakukan video call yang maksud kami dengan Mayang Sari yang berada di Lamongan. Selanjutnya pihak hotel akan berkoordinasi dengan membantu proses pengurusan voucher serta keberangkatan dari Maya Sari untuk menunaikan ibadah umroh. Rasa kaget terlihat jelas di wajah Maya Sari, warga Lamongan, ketika diumumkan menjadi pemenang voucher umroh paket iftar Ramadan Hotel Grand Mercure. Melalui video call, pihak hotel memberikan informasi kepada Maya Sari bahwa dirinya menjadi pemenang. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan hotel mengaku akan berkoordinasi dengan pemenang dan sponsor untuk membantu proses pengurusan voucher dan keberangkatan pemenang. Nanti tadi kita sudah live bersama, sudah video call, bahwa tadi pemenangnya adalah Ibu Maya Sari dari Lamongan
yang tadi surprise, kita akan uruskan nanti, kita kontak, tadi udah kontakkan, nanti akan kita lanjutkan untuk bagaimana nanti mengambilnya atau mungkin akan melaksanakan umrohnya kapan Bu Mayasari nanti. Nanti akan kita jembatani ke Ebat Wisata, kapan akan diambil sampai nanti seterusnya, dan juga nanti pastinya akan ada diambil testimoni juga ya, testimoni baik untuk Ebat dan untuk hotel ini, bagaimana nanti Bu Mayasari juga bisa melaksanakan ibadahnya ini sampai di sana sampai balik lagi. Jadi experience-nya seperti apa secara spiritual, dan juga dengan hadiah seperti ini beliau bisa melaksanakan ibadahnya dengan lancar sampai kembali lagi, Pak. Ya. Terus batas waktunya mungkin ada nggak gitu hadiahnya? Sementara ini belum ditentukan, tapi paling tidak kalau bisa mungkin dalam tahun ini ya. Dalam tahun ini kan ini masih jauh, sampai masih bulan Mei, berarti masih ada waktu berapa lagi? 7 bulan ya. 7 bulan masih ada waktu untuk menentukan kapan, karena beliau tadi juga bekerja yang mungkin perlu waktu untuk cuti atau mungkin menambah bekal untuk ibadah dan lain sebagainya, yang nanti mudah-mudahan beliau juga udah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.